Baik, perkenalkan nama lengkap saya Sandi Fantika, tempat lahir saya di Sumedang, ya, Jawa Barat. Tanggal lahir saya 2 Januari 1990. Pendidikan saya S1 sampai S3, saya di Matematika ITB. S1 saya angkatan 2007, kemudian lulus 2011, kemudian langsung S2-nya 2011, lulusnya 2013, dan kemudian langsung S3 lulusnya itu 2019 ya, agak cukup lama ya S3-nya karena memang sambil mengajar gitu ya, jadi waktunya memang harus terbagi akhirnya ya, jadi lebih lama lah gitu ya. Kemudian kalau penelitian saya sekarang ini sedang fokusnya itu di model campuran ya, kalau di analisis data mirip dengan regresi gitu ya. Nah itu jadi dulu juga itu berkaitan dengan disertasi saya waktu S3. Waktu saya S1 gitu, ada teman saya kan, adalah teman saya itu pakai sendal jepit gitu kan, datang ke ruang kelas gitu ya. Nah, kemudian ditegur oleh dosen tersebut yang memang udah terkenal di kalangan mahasiswa kalau dosen yang bersangkutan itu ya tipikal yang ya galak gitu ya, cerewet gitu. Sampai disuruh berdiri gitu kan di depan kelas gitu ya. Ayo katanya berdiri kamu yang pakai sendal jepit katanya gitu ya. Nah kan kami otomatis istilahnya memperhatikan gitu ya. Waduh katanya ini gawat nih kata semua itu ya, pasti bakal kena marah. Ternyata memang benar gitu ya. Ya tapi ya akhirnya sih ya kita ketawalah semua gitu ya. Jadi katanya jangan kalau pakai sendal jepit ke kelas atau ke kampus itu jangan, katanya ya, harus pakai sepatu gitu. Nah itu ya yang paling saya ingat sampai sekarang. Kemudian ya banyak sih, kalau diceritakan satu-satu kayaknya nggak mungkin deh. Kira-kira dosennya masih ada ya Pak sekarang? Ada kan nggak perlu lah ya disebutkan namanya, ada ya dosen senior itu. Kan saya juga ya pernah kuliah dengan dosen tersebut. Jadi memang kalau jadi dosen sendiri itu merupakan cita-cita gitu ya dari sejak SD. Dulu kan waktu di SD atau di mana lah ya, ada misalnya biodata gitu kan, isi kolom cita-citanya. Terus saya isi aja dosen gitu kan. Nah, makanya saya terus kejar aja ya cita-cita tersebut sampai sekarang akhirnya tercapai gitu. Nah, kalau ditanya mengapa ya karena saya tertarik jadi dosen itu karena saya suka ngajar gitu ya. Karena ibu saya juga seorang pengajar gitu ya. Nah dari situ saya mulailah tertarik dalam dunia pengajaran gitu ya. Saya senang ngajar itu ya, jadi sudah merupakan passion atau suatu kesenangan tersendiri lah yang bahkan kalau saya pribadi ya seperti hobi aja gitu ya, tidak sebetulnya bukan karena keterpaksaan harus karena menjalankan tugas gitu ya, digaji enggak gitu, karena sebetulnya saya memang suka aja gitu ya. Gitu akhirnya saya memilih lah jadi dosen gitu karena merupakan cita-cita lah ya yang terwujud. Dan kemudian saya memilih statistika karena memang pertama ya kalau jujur, karena kan saya itu dulu ada teori peluang gitu ya, waktu kita itu di SMA itu kan ada ya yang pelajaran, atau SMP saya agak lupa, pertama belajar peluang itu loh, masih ingat nggak? Peluang yang misalkan kita melempar dadu yang kayak gitu-gitu ya, masih ingat kan kalian ya? Nah itu dari situ kan saya tertarik, loh ini kok kayak permainan kata saya itu ya, karena kan saya juga ya suka lah ya bermain seperti itu gitu kan, bermain dadu lah atau apa. Dulu saya main monopoli kan, kalian mengalami tidak ya? Saya mah dulu sampai berjam-jam main monopoli gitu ya sama teman-teman, nggak bosen gitu ya. Nah dari situ saya berpikir oh ada ya ilmu yang misalkan memang ternyata bisa dihitung kemungkinan itu ya, peluang suatu kejadian itu gitu ya. Misalkan kita mendapatkan mata dadu kembar gitu ya kan, kalau di monopoli kita harus kembar itu kita bisa jalan lagi 2 kali gitu ya. Nah dari situlah ya karena memang saya prinsipnya senang main gitu ya, main kartu atau apa. Nah kata saya ternyata menarik juga ya, bisa ada ilmunya juga gitu ya yang bisa mengkuantifikasi peluang suatu kejadian. Ternyata ya udahlah kata saya itu kayaknya saya lebih cocok deh ke statistika gitu ya. Kalau sebetulnya kalau kesibukan lain selain mengajar di ITB, dulu juga saya tepatnya tahun lalu pernah mengajar juga di universitas lain ya di Jakarta. Kalau kalian tahu Universitas Pertamina gitu ya. Nah di situ saya 1 semester di tahun lalu ya. Terakhir saya mengajar karena sekarang pandemi corona, jadi saya tidak lagi ke Jakarta gitu ya. Dulu saya sering bolak-balik Jakarta Bandung. Tahun lalu itu terakhir saya mengajar di Universitas Pertamina gitu.
kesibukannya itu. Kemudian kalau yang selain itu sih paling ya saya meneliti sih. Kalau selain mengajar ya, kalau dosen mah kalau nggak ngajar ya meneliti. Kalau nggak apa istilahnya ya, kalau tidak ada apa istilahnya tidak ada yang harus dikerjakan, kalau yang hubungannya dengan pengajaran biasanya ya meneliti, atau enggak ya pengabdian masyarakat. Misalnya sekarang kan ada apa pemerintah itu sedang gencar-gencarnya mengaji atau menganalisis gitu ya data-data persebaran COVID di Indonesia. Nah biasanya kami ya khususnya kami di Kakak Statistika ITB terlibat gitu ya dalam kapan sih sebetulnya pandemi ini akan berakhir gitu. Itulah nanti sebagai contoh dari pengabdian masyarakat. Dulu juga saya sempat sih kayak misalkan ke perusahaan-perusahaan gitu ya mengadakan pelatihan, tapi kan sekarang sudah masanya pandemi begini ya, jadi susah rasanya. Itu pasti berbeda sekali lah dengan sebelum kita pandemi gitu ya. Jadi dosen itu tidak terbatas hanya mengajar di kelas gitu ya, seperti kebanyakan kalian lah ya. Sama lah, kan dosen juga manusia gitu ya. Saya suka hobi saya itu kan nonton sebetulnya ya, nonton film. Ya apalagi kan sekarang ada apa Netflix gitu ya. Gitu. Jadi dulu mah kan belum ada Netflix. Jadi saya kan suka ke bioskop. Saya kan sekarang mah udah nggak bisa ya ke bioskop itu. Saya dulu rutin sering lah ke bioskop itu ya. Nonton, pokoknya setiap ada keluar film baru gitu ya saya tonton gitu. Karena kan dosen juga tidak melulu selalu berhubungan dengan hal-hal yang bersifat akademis ya. Gitu ya, misalnya kalau saya sedang penat gitu ya, aduh gitu kan pusing banget gitu ya atau apalah. Ya biasanya saya gitu, hiburan itu ya kalau tidak nonton gitu kan. Ya dulu mah saya main game juga gitu ya. Gitu. Tapi sekarang saya udah enggak sih main game, paling nonton sih sekarang mah. Gitu ya. Kan pasti di setiap semester lah ya, pasti yang namanya mahasiswa itu kan berganti-ganti gitu ya. Nah, di situ juga saya mempelajari karakteristik mahasiswa gitu ya. Dari mulai misalkan, oh ternyata begini ya karakteristik mahasiswa matematika itu. Kemudian begini misalnya mahasiswa kan teknik perminyakan juga saya mengajar juga ya di FTTM itu. Kan begini ya kalau tambang itu minyak gitu ya. Kemudian dan lain-lain lah gitu ya. Jadi saya juga kadang-kadang mempelajari karakteristik, ternyata memang ada gitu ya karakteristiknya itu. Oh anak teknik memang cenderung begini ternyata gitu ya, kalau anak sains itu cenderungnya begini gitu. Jadi pengalaman berkesan mungkin ya itu, karena kan saya suka biasanya di setiap akhir perkuliahan itu saya suka memberikan apa kesan dan pesan itu ya, yang seperti kalian ingat kalau di kelas analisis data. Nah di situ saya suka baca gitu ya, oh ternyata kesan-pesannya itu seperti ini ya. Jadi ada yang misalnya seru ya misalnya ya belajar dengan Pak Sandi itu karena apa kita dibuat seperti apa ya gitulah, menyenangkan suasananya gitu ya. Itu juga bagi saya itu suatu hal yang sangat berkesan gitu ya. Kalau ada mahasiswa yang seperti itu, berarti tujuan saya dalam mengajar itu sekali lagi bukan hanya mendidik gitu ya, tapi juga saya ingin ya agar membangun suatu suasana gitu ya yang nyaman gitu ya antara dosen dan mahasiswa. Itu tidak ada suatu batas istilahnya ya. Jadi supaya kita bisa lebih merasakan materi yang disampaikan itu dengan suasana yang menyenangkan gitu ya. Karena saya sadar bahwa kalau misalkan suasananya itu tegang gitu ya, atau stres, tertekan gitu, saya yakin materi yang disampaikan tidak akan tercerna dengan baik gitu ya. Kalau saya sih berpikirnya begitu. Jadi saya selalu berusaha agar suasana itu dibuat menarik dan senyaman mungkin lah. Jadi itu saya rasa paling berkesan itu. Bahkan ada yang katanya, waduh kok katanya, tapi saya nggak sombong lah ya, maksudnya ini saya membacakan pesan-pesan aja. Jadi katanya, wah ini katanya dosen ITB yang terbaik yang pernah saya kenal gitu ya. Gitu saya sih seneng kalau ada itu suatu pujian gitu ya, suatu komplimen lah gitu ya. Bagi saya yang tentunya pasti akan memberikan positive vibes gitu ya, atau ya dorongan yang positif lah bagi saya sendiri untuk selalu istilahnya memberikan kuliah dengan sebaik-baiknya gitu ya. Ya banyak sih sebetulnya yang berkesan mah banyak lah. Ada yang saya sampai jodoh-jodohin mahasiswa gitu ya, ada gitu ya, saya gitu pernah gitu. Gitu saya suka lah gitu ya sambil bercanda-bercanda gitu. Pertama gini,
harus punya motivasi dulu ya. Jadi kan kalau nggak ada motivasi mah kan bisa jadi ngapain sih gitu kan kuliah gitu ya. Nah pertama harus ada motivasi dulu gitu ya. Misalkan pertama cita-cita sih biasanya ya. Cita-cita kalian itu sebetulnya apa? Itu kejarlah cita-cita tersebut. Misalkan ya, misalkan mau jadi apa gitu ya. Misalkan mau jadi dosen gitu kan. Kejar gitu ya cita-cita tersebut. Jadi kan kalau ada cita-cita atau ada motivasi itu kita pasti bisa istilahnya itu melakukan gitu ya, atau ya belajar dengan giat gitu ya sebagai mahasiswa gitu ya, agar mengejar cita-cita tersebut ya, untuk apa istilahnya itu, untuk meraih cita-cita tersebut. Jadi pokoknya ya, tapi maksudnya saya juga mengerti lah ya, pasti kalian juga kan butuh yang namanya hiburan gitu ya, itu juga jangan sampai kalian tinggalkan juga, maksudnya ya jangan terus saja belajar sampai stres, ya enggak juga gitu ya, itu juga tidak seperti itu juga gitu ya, harus bisa membagi waktu. Jadi istilahnya mah lebih ke manajemen waktu ya, manajemen waktu itu penting. Jadi kapan sih waktu kalian belajar, kapan waktu kalian bermain gitu. Jadi seperti itu yang harus kalian apa istilahnya itu, kalian patuhi ya, atau jalankan lah ya. Jadi itu paling yang harus apa istilahnya itu, harus kalian jalani ya sebagai mahasiswa ini. Pertama motivasi sih yang penting ya, karena kalau nggak ada motivasi mah ya udah gitu ya. Betul tidak ya, nggak ada yang sesuatu yang harus dikejar gitu. Harus ada ya, kalau kalian juga kan kalau pengen punya pacar kan harus ada yang dikejar ya, pacarnya siapa gitu kan, gebetan kan, minimal punya gebetan aja dulu gitu ya. Ini juga sama ya, kalau kalian di mahasiswa itu belajar itu harus ada yang dikejar. Lu mau ngejar apa gitu, nanti setelah lulus itu mau jadi apa gitu, atau misalnya mau melanjutkan lagi kuliah kan bisa aja ya, mau melanjutkan S2 maksud saya itu ya, atau ke jenjang lagi yang lebih tinggi lah gitu. Karena kalau mau jadi dosen kan minimal S2 kalau jadi dosen itu gitu. Jadi pertama intinya itu pokoknya kalian harus punya motivasi aja ya, cita-cita, kemudian kalian kejar, dan manajemen waktu itu yang penting.